Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya sehingga melahirkan anak yang soleh, sesoleh Ismail. Kalau anak-anak kita hari ini jangankan mau disembelih, disuruh saja melepaskan HP-nya, gadgetnya dari game-game online, mereka tidak mau. Jangankan mau disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada taklim duha hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam taklim duha ini yang difasilitasi oleh Ruas TV. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta bisa memberikan dampak kebaikan untuk kita di dunia, bahkan nanti kenikmatannya kita pun merasakannya nanti di akhirat kelak. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, insya Allah tema yang kita akan angkat pada kesempatan taklim duha ini masih berkenaan atau seputar pendidikan anak. Mengapa penting kita membicarakan tentang pendidikan anak? Karena mereka adalah merupakan generasi penerus kita. Kebaikan-kebaikan anak-anak kita, maka juga akan berimbas kepada keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Tema khususnya adalah kita akan membahas satu materi yang cukup penting, yakni bagaimana sebenarnya petunjuk Al-Quran di dalam mendidik anak. Kita ketahui, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, Al-Quran adalah merupakan petunjuk dan pedoman hidup untuk kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya petunjuk dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, tetapi juga petunjuk dalam membina generasi kita, dalam membimbing anak-anak kita, dan juga termasuk petunjuk di dalam bagaimana menghantarkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita pun mungkin bertanya, kenapa sampai anak saya menjadi nakal? Kenapa sampai anak saya sulit untuk diatur? Dan lain sebagainya. Mungkin jawabannya adalah karena kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, yakni berpaling daripada Al-Quran, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit, dan nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi kalau sempit hidup kita hari ini, rumah tangga berantakan, anak-anak sulit untuk diatur dan lain sebagainya, boleh jadi jawabannya adalah karena mungkin kita jauh daripada petunjuk peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita akan membahas tentang petunjuk itu. Bagaimana mendidik anak kita berdasarkan petunjuk dari Al-Quran. Risalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, yakni Al-Quran ini. Dan kita mengerucut, salah satunya adalah bagaimana pendidikan anak di dalam Al-Quran.
dalam surah Ibrahim surah ke-14 ayat 35 sampai dengan ayat ke-41. Di situ kita akan fokuskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar supaya kita mampu juga membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Mari kita mencoba untuk menapaktilasi bagaimana kisah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam membina keluarga beliau, bahkan mendidik anak-anak beliau menjadi anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kelahiran anaknya. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang soleh. Coba bayangkan jamaah sekalian, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Sebelum kelahiran anaknya, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Inilah petunjuk Al-Quran. Sudahkah kita memang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan yang terbaik itu? Seperti mana kita inginkan anak-anak kita setelah lahir. Kita inginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita, berdoalah kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang soleh. Bukan keturunan yang kaya, bukan keturunan yang gagah atau cantik, bukan. Tapi keturunan yang soleh. Sebab anak-anak yang soleh ini akan menghantarkan kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahkan anak-anak yang soleh inilah yang akan melanjutkan pahala bagi kedua orang tuanya. Kemudian, coba kita lihat bagaimana buah atau hasil daripada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah kelahiran anak beliau, salah satunya bernama Ismail, bahkan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ismail alaihissalam. Bagaimanakah kesolehan beliau? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah As-Saffat surah ke-37 ayat 102. Bagaimana kesolehan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balaga ma'us sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam." Maka tatkala anak itu sampai kepada umur yang sanggup berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah, fanzur maza tara." Maka fikirkanlah apa kira-kira pendapatmu. Maka Ismail pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Inilah kesolehan itu. Inilah buah daripada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Untuk diberikan keturunan yang soleh. Inilah kesolehan itu. Bentuk kesolehannya disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Coba perhatikan jamaah sekalian. Ada berapa banyak pelajaran berharga daripada dialog yang istimewa ini. Yang pertama adalah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam tahu betul bagaimana psikologi anak yang sudah beranjak remaja. Anak yang sudah remaja sudah ada di kepalanya banyak kosakata. Sudah ada pengalaman-pengalaman hidup walaupun sedikit. Anak-anak remaja ini mereka tidak mau diintimidasi. Mereka tidak mau kita mendidik dia dengan cara yang diktator. Pokoknya saya, pokoknya Abah minta begini, Ibu minta begini. Tidak. Beliau tahu betul anak-anak remaja itu butuh untuk dihargai. Mereka punya pemikiran, mereka punya perasaan. Butuh juga untuk dimintai pendapat. Bayangkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak yang begitu lama ditunggu. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dengan kesabaran beliau taat akan perintah itu. Tapi beliau tidak langsung mengeksekusi anaknya. Beliau bertanya kepada anaknya. Dan tidak langsung juga menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Tetapi beliau menyampaikan, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Beliau memberikan prolog.
Bukan langsung mengatakan, nak, mau kau disembeli itu, nak? Bagaimana pendapatmu? Mungkin langsung lari. Tetapi Nabiullah Ibrahim memberikan prolog yang indah sekali. Inni ara fil manam. Saya melihat dalam mimpiku, nak, aku menyembelihmu. Fanzur maza tara. Maka pikirkanlah bagaimana kira-kira pendapatmu. Ini pelajaran yang pertama jamaah sekalian. Kita sebagai orang tua harus tahu psikologi anak itu. Anak yang sudah beranjak remaja butuh juga untuk kita dialog dengannya. Jangan hanya menyuruh, memerintah, bahkan mendoktrin anak itu. Tapi butuh juga untuk kita berdialog dengannya. Pelajaran yang kedua adalah beliau meminta pendapat daripada Ismail anaknya. Bagaimana pendapatmu? Anak yang dimintai pendapat pasti akan gembira. Jangankan anak yang sudah remaja. Kita saja orang tua dalam sebuah rapat. Kemudian tiba-tiba pimpinan daripada sidang itu mengatakan, bagaimana kira-kira pendapatnya Bapak misalnya. Tersanjung kita. Disebut nama kita dan dimintai pendapat. Luar biasa jamaah sekalian. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah, coba lihat jawaban daripada Ismail alaihissalam. Ya, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Karena dimintai pendapat dan kesolehan itu ada pada diri anak tersebut. Bukan hanya dia mengiyakan saja, bahkan mendesak ayahnya untuk melaksanakan perintah itu. Luar biasa jamaah sekalian. Maka yang disebut dengan kesolehan ini adalah kesolehan dalam ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesolehan yang tertinggi. Makanya kalau kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, maksudnya taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Dia mendesak ayahnya. Kerjakan wahai ayahku. Maka niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ada dua pelajaran berharga lagi dari ucapan Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah ketaatannya kepada perintah Allah. Dan yang kedua adalah beliau tahu betul tentang sejarah. Beliau mengerti betul tentang sejarah. Bahwa sebelumnya itu sudah banyak orang-orang yang bersabar akan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Makanya Nabi Ismail tidak menyebutkan aku adalah merupakan orang yang paling sabar di dunia. Karena ini adalah merupakan perintah untuk disembelih. Tidak. Tetapi dia mengatakan, mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Makanya anak-anak kita juga penting untuk kita ajarkan sejarah. Jangan sampai dia sombong dengan pencapaian-pencapaiannya. Sudah banyak orang-orang terdahulu juga mendapatkan pencapaian seperti itu, tapi mereka pun tidak sombong. Maka jangan termasuk orang-orang yang sombong. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Yang perlu untuk menjadi pertanyaan yang besar bagi kita adalah, bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya? Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya sehingga melahirkan anak yang soleh, sesoleh Ismail. Kalau anak-anak kita hari ini, jangankan mau disembelih, disuruh saja melepaskan HP-nya, gadgetnya dari game-game online, mereka tidak mau. Jangankan mau disembelih. Jangankan mau disembelih, disuruh saja untuk buang sampah misalnya, atau kuras air bak misalnya, atau bersihkan WC rumah misalnya. Mereka ogah-ogahan, mereka tidak mau. Apalagi mau disembelih. Jangankan mau disembelih, disuruh saja sholat, sulitnya luar biasa. Maka kita, jamaah sekalian, perlu untuk memang memahami bagaimana mendidik anak ini, agar supaya sesoleh Ismail ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Ini, metode mendidik anak menurut Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 35 sampai dengan ayat 41. Pelan-pelan kita akan terangkan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan daripada apa yang kita diskusikan ini. Yang pertama adalah menyiapkan lingkungan yang aman. Ini metode yang pertama. Menyiapkan lingkungan yang aman, jauh daripada kesyirikan, kemaksiatan, kejahatan, dan kerusakan. Menyiapkan lingkungan yang aman. Kita perhatikan ayatnya di surah Ibrahim 14 ayat 35. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya negeri Mekah,
di mana beliau membawa istrinya Hajar bersama dengan anak kecilnya Ismail itu di Mekah. Kemudian beliau tinggalkan, disimpan di situ, kemudian beliau tinggalkan. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Pelajaran berharga dari sini jamaah sekalian adalah siapkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Lingkungan yang aman, lingkungan yang tentram. Lingkungan yang bagaimanakah yang aman itu? Lingkungan yang jauh daripada kesyirikan. Jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada kejahatan, jauh daripada kerusakan. Lingkungan yang baik. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita ingin beli rumah, jangan hanya beli rumahnya, tapi beli juga lingkungannya. Perhatikan lingkungannya. Lakukan survei di situ. Apakah orang-orang baik semuanya di situ? Kenapa? Lingkungan sangat mempengaruhi seorang anak. Anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Fa'abawahu yuhawidani, yunasirani, au yumajisani. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Dalam artian apa? Lingkungan itu sangat berperan. Pada saat anak itu masih bayi, kecil, balita, maka lingkungan yang sangat berperan adalah kedua orang tuanya. Kakaknya, lingkungannya, pamannya, siapalah yang ada di situ. Tapi anak-anak beranjak besar, mulai bermain-main di luar bersama dengan lingkungannya. Boleh jadi di dalam rumah kita ajarkan kebaikan anak kita, tapi di luar rumah kita tidak bisa mengontrol anak-anak daripada tetangga kita. Bagaimana cara bicaranya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana adab dan lain sebagainya. Kita tidak tahu itu. Makanya kalau lingkungan kita adalah merupakan lingkungan yang baik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan lingkungan yang baik untuk mereka. Orang tua berkewajiban selain memberikan nafkah kepada anaknya, juga berdoa kepada anaknya, dan juga yang ketiga adalah memberikan lingkungan yang baik, lingkungan sekolah yang baik, lingkungan tempat tinggal yang baik. Kalau kita tanya anak-anak yang merokok, kenapa sampai merokok, nak? Jawabannya rata-rata adalah karena lingkungan. Kalau kita tanya tentang orang yang kecanduan, misalnya narkoba misalnya, sampai sakau, ya, kecanduan yang namanya narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Kalau kita tanya, jawabannya adalah karena pengaruh lingkungan. Kenapa sampai Anda bergaul bebas, sampai hamil, luar nikah dan lain sebagainya? Jawabannya adalah karena lingkungan. Lingkungan inilah yang sangat mempengaruhi anak-anak kita yang berada di pesantren. Walhamdulillah, karena lingkungannya baik, rajin ibadah kepada Allah. Yang lucunya anak-anak kita pada saat di pesantren sholat 5 waktu tepat waktu, membaca Al-Quran, bahkan sampai puasa sunnah Senin Kamis. Luar biasa ini. Anak-anak tidak merokok, anak-anak tidak berkata-kata kasar karena di lingkungan pesantren. Lingkungan yang menghantarkannya, anak-anak itu mudah sekali terpengaruh. Anehnya pada saat dia liburan, 3 bulan di pesantren, pada saat liburan pulang ke rumah, ya, pulang ke rumah, sholat subuhnya itu jam 7 pagi, ya, gitu, ya, tidak mengaji lagi. Puasa Senin Kamis boro-boro jamaah sekalian. Kenapa bisa ini terjadi? Kok bisa anak-anak 3 bulan mampu untuk bertahan dengan kebaikan-kebaikan? Itu disebabkan karena lingkungan. Pada saat dia kembali ke rumahnya, dia berada di lingkungan yang normal seperti biasa. Dan kita tidak memberikan pengetatan kepadanya. Itu juga yang dia dapatkan. Maka jauhkan anak-anak kita daripada lingkungan yang buruk. Dari kesyirikan, termasuk kemaksiatan, kejahatan dan kerusakan. Nah ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Itu yang pertama ya. Siapkan lingkungan yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, berdoa untuk keamanan negeri. Berdoa untuk keamanan negeri. Ya. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya, untuk diberikan lingkungan yang aman, negeri yang aman. Ya. Rabbi ja'azal baladan amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Itulah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan doa beliau beserta dengan ketaatan beliau itu sampai dengan hari ini kita rasakan.
bagaimana Mekkah, Madinah dijadikan sebagai pusat sentral ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji, ibadah umrah, ya. Itu adalah merupakan doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Berdoa untuk keamanan negeri. Karena tempat yang aman, tempat yang baik, itu anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Bagaimana kalau tempatnya buruk, selalu terjadi perkelahian, permusuhan, dan lain sebagainya. Maka anak-anak kita tidak akan pernah aman untuk belajar, untuk menimba ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Tapi negeri-negeri yang aman, anak bisa taat ibadah kepada Allah, mudah untuk kita mendidik anak-anak kita. Makanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, jangan hanya doakan diri kita saja. Mari selipkan doa kita untuk negeri kita ini. Negeri kita supaya menjadi negeri yang aman. Negeri yang makmur. Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab manakala negeri kita aman, maka juga kita aman untuk beraktivitas. Kita aman juga untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Bandingkan dengan negeri-negeri di tempat yang lain. Yang mereka berseteru, ya, berperang satu dengan yang lain. Jangankan untuk ibadah, untuk membangun negerinya saja, sulitnya luar biasa. Sekolah pun anak-anak akan terbengkalai. Bahkan penduduk di negeri yang tidak aman itu melakukan eksodus keluar daripada negerinya untuk mendapatkan keamanan-keamanan di negeri-negeri yang lain. Maka doakanlah lingkungan yang aman. Kalau anak-anak kita jauh di kota sana, berada di pesantren atau di negeri di mana dia melakukan aktivitas pendidikan di sana, maka doakanlah, ya Allah, jadikanlah tempat belajar anakku tempat yang aman. Jauhkanlah ya Allah daripada orang-orang yang jahat. Jauhkan daripada kerusakan. Jauhkanlah ya Allah daripada hal-hal yang bisa merusak konsentrasinya. Jauhkan dia daripada kesyirikan. Mudahkan dia ibadah kepadamu ya Allah. Doakan jamaah sekalian. Doakan juga guru-guru mereka. Agar supaya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mendidik anak kita dengan baik. Doakan. Jadi bukan hanya sekedar kita mendoakan anak kita, tapi kita juga doakan lingkungan di mana tempat tinggal anak kita. Dan kita doakan juga orang-orang yang ada di sekitar situ untuk menjadi orang-orang yang baik juga. Nah ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Dua pelajaran berharga dari Quran Surah Ibrahim 14 ayat 35 sampai dengan ayat 36. Menyiapkan lingkungan yang baik dan mendoakan lingkungan itu supaya menjadi lingkungan yang aman. Kemudian yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah mendekatkan anak kita dengan tempat yang mulia. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, maka dekatkanlah mereka dengan tempat yang mulia. Bagaimana bisa? Coba kita lihat. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Jadi dekatkan anak-anak kita dengan tempat yang suci, tempat yang mulia. Apa itu? Masjid. Masjid itu sentral kebaikan loh. Orang-orang yang berada di masjid pasti adalah merupakan orang-orang yang baik. Karena masjid dipakai untuk ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak-anak kita dekat dengan masjid, insya Allah akan mudah dia melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Ini langkah yang ketiga yang disebutkan. Kesolehan itu mendekatkan anak dengan tempat yang mulia, yakni masjid. Bahkan kalau dia aktivitasnya di masjid, anak-anak remaja kita ini di masjid, subhanallah jamaah sekalian, nanti di akhirat kelak mereka akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang mendapatkan naungan itu? Ada 7 golongan. Dan salah satu di antara ke-7 golongan itu adalah pemuda yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Selain syabun nasya'a fi ibadati rabbi, pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jamaah sekalian. Jadi kalau kita carikan sekolah anak kita, apalagi
walaupun sekolah itu mahal, terkadang anak-anak mencari sekolah yang mana. Ada satu pengalaman jamaah sekalian, ada seorang anak menyampaikan kepada ayahnya, saya ingin sekolah ayah di tempat itu. Saya juga ingin boarding di situ. Ditanya, kenapa sampai kamu ingin sekolah di sana, nak? Dia bilang, selain teman saya ada juga akan sekolah di sana juga ada kolam renangnya. Bayangkan, ada kolam renangnya. Kalau ini yang dia utamakan, bagaimanalah bagusnya anak-anak kita? Andaikan dia mengatakan, saya ingin sekolah di sana, kenapa? Karena ada masjidnya misalnya. Ada pembinaan di sana, ada guru-gurunya yang mau membina kami dengan baik. Luar biasa jamaah sekali. Maka dekatkanlah dia dengan tempat ibadah. Tempat yang mulia, yakni masjid. Kalau kita ingin mendapatkan anak sesoleh Ismail alaihissalam. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang keempat adalah tanamkan kejujuran kepada anak itu. Di ayat ke-38-nya, tanamkan kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'." Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Luar biasa jamaah sekalian, tanamkan kejujuran kepada anak kita. Bahkan ajarkan doa ini kepada mereka. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu ya Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kalau anak-anak senantiasa berdoa dengan doa ini, jangankan anak-anak, suami kita saja rajin berdoa dengan doa ini, yakinlah suami kita tidak akan selingkuh. Kenapa? Allah mengetahui loh apa yang tersembunyi maupun yang dilahirkan. Kalau doa ini dibacakan oleh suami kita misalnya, ya, maka pada saat dia menjabat sesuatu jabatan atau dia kerja, maka dia akan menjadi orang-orang yang jujur. Bagaimana mungkin saya berdoa kepada Allah bahwa Allah senantiasa melihat saya dimanapun saya berada, kemudian setelah itu dia melakukan keculasan itu. Maka ajarkan kejujuran kepada anak-anak kita. Demikian pentingnya yang namanya kejujuran ini. Sampai-sampai dalam Quran surah Luqman yang sering kita sampaikan juga dalam media ini, Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Wahai anakku, manakala ada satu perbuatan sekecil apapun perbuatan itu, apakah dia tersimpan di langit ataukah dia terbenam di bumi, ya, dia berada dalam batu tersimpan di langit ataukah dia terbenam di bumi, pasti Allah akan mendatangkannya. Pasti Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, nantinya akan dibalas. Demikian pula keburukan, nantinya pun akan terbalaskan semuanya itu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, Indonesia ini butuh yang namanya orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur jamaah sekalian, kita tidak kekurangan orang-orang pandai, orang-orang pintar, orang-orang yang hebat. Dia pun diangkat menjadi menteri, gubernur, dan lain sebagainya. Mereka adalah merupakan orang-orang yang hebat, yang punya kapabilitas. Tapi pertanyaannya adalah, kita kekurangan integritas. Dan salah satu di antara kekurangan integritas itu adalah sifat kejujuran itu yang hilang. Maka semenjak kecil kita ajarkan anak kita doa ini. Luar biasa jamaah sekalian. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Engkau mengetahui apa yang tersembunyi maupun yang terlihat, apa yang di bumi dan apa yang ada di langit, semuanya dalam pengawasanmu, semuanya dalam pengetahuanmu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, inilah kesolehan Ismail, rupanya bertumpu daripada pendidikan dari awal untuk dididik Ismail ini menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, bersyukur atas anugerah anak. Nah, ini juga alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar
atau memperkenankan doa. Jadi kita sebagai orang tua banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak kita, atas keberadaan anak kita. Bahkan disebutkan langsung anaknya. Ya, Ismail dan Ishak. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan. Karena memang yang namanya anak itu bukan mau kita, tetapi semuanya adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebatnya doa ini jamaah sekalian. Disebutkan nama anaknya itu sebagai tanda kesyukuran. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Orang-orang yang senantiasa berdoa untuk anaknya. Kebaikan anaknya ini juga akan berbuah kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah membiasakan anak berdoa dalam segala hal. Jadi membiasakan anak berdoa dalam segala hal. Dalam kondisi apapun, dia mendapatkan berbagai macam kerumitan di dalam hidup, berbagai macam permasalahan, ataukah kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di ayat ke-40-nya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Jadi, kalau kita merasa hari ini, Bapak Ibu sekalian, dan ini sering ditanyakan dalam dialog-dialog kita sebelumnya, bagaimana caranya supaya anak-anak saya rajin sholat misalnya, kalau kita sudah berusaha dengan ucapan kita, ya, kita berusaha dengan seluruh kemampuan kita, lantas anak juga tetap tidak melakukan itu, maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ini jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ataupun dalam masalah-masalah yang lain, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah, ini yang terakhir, membiasakan anak mendoakan kedua orang tuanya. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Jadi berdoa kepada kedua orang tua. Doa kepada kedua orang tua ini penting sekali. Kenapa? Ini akan melembutkan hati anak. Akan menyebabkan anak mudah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tanyalah, sudah nak berdoa untuk kedua orang tuamu nak? Tanyalah, ingatkanlah dia. Kalau dia tidak tahu, ajarkanlah dia. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau kita biasakan anak kita seperti ini, insya Allah anak pun akan taat kepada kedua orang tuanya. Kita juga orang tua, masih punya orang tua. Maka kalau kita ingin anak kita mendoakan kebaikan untuk kita, maka doakan juga kebaikan untuk kedua orang tua kita. Apakah beliau masih hidup, ataukah sudah meninggal dunia, tetap kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Maka anak-anak yang senantiasa melihat orang tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak ini juga akan berdoa untuk kedua orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga tersebut. Demikianlah jamaah sekalian yang sangat berbahagia, bagaimana metode Al-Quran di dalam membimbing dan membina anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dengan metode ini, cara ini, bahkan disebutkan secara detail ini, mudah-mudahan anak-anak kita mudah diarahkan, mudah terbimbing, mudah menjadi anak-anak yang senantiasa menjadi kebanggaan dan generasi terbaik.